Bentar dulu, ini Itu tukang Bang. daging ini Lalu pemandu soraknya. Biar oh dulu dia nanti. ngomong sekali-sekali dulu, biar kita dengar Iya, iya. omongannya dulu. Gitu Bang Bang. Palopo, kasih waktu dia ngomong dulu. Ya. Aku Jadi ya. Tukang daging sebentar, dulu ngomong, Bang. sebentar Bang. Nah, poinnya Bang daging Supaya ya. kita Iya, nggak keganggu sebentar. ini. Ya. Iya, Tukang daging sebentar. dulu Bang yang ngomong, biar Bang. Iya, iya, Kasih waktu, sebentar Bang. Bang. Oke. Saya Kasih kasih aku kesempatan Kasih waktu dulu dia, Bang. Kasihan Iya, dari iya. tadi, Bang. Iya. Saya ambil enter point dulu Bang. Saya ambil enter point Jangan, dulu. kasih waktu dulu lah, Bang. Tukang daging ngomong, saya nggak enak juga dia mau ngomong dari tadi. Ya silakan. Oke ya. Sebenarnya hanya ada 3 poin agar seseorang itu bisa mengimani Yesus sebagai Tuhan. Poin yang pertama ialah menghilangkan akal sehatnya. Poin yang kedua, menggunakan dogma. Poin yang ketiga, mensinkretismekan ajaran pagan dengan ajaran Nabi Isa atau Yesus itu. Nah itu tiga poin itu dulu. Kamu mau dijelasin panjang lebar atau mau membantah atau mempertanyaan 3 poin itu? Nah segitu dulu. Silakan. Silakan, Bang. Silakan, jelasin aja. Ya. Pertama, hanya bisa Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan kalau orang itu nggak menggunakan akal sehat ya. Akal sehat itu sendiri ada yang disebut dengan ranah berpikir rasional ya. Yang mana berpikir rasional itu adalah kita berdasarkan objek-objek yang empiris. Yang empiris itu apa? Yang bisa kita lihat, teraba, terawang, teliti, amati, baik secara manual maupun dengan bantuan peralatan. Apa saja objek yang empiris itu? Manusia, kehidupan, dan alam semesta. Begitu. Itu objek yang empiris. Jadi kalau dia bilang Tuhan untuk alam maut, alam orang mati, itu jelas irasional ya. Karena tidak berdasarkan data atau objek yang empiris. Begitu. Nah, kemudian berpikir rasional itu juga adalah kita tidak bisa mencampur adukan, mengaburkan, membiaskan satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, sabar Tuan A, itu ranahnya logis nanti. Oke? Kenapa? Ya karena kalau kita mencampur adukan satu objek dengan objek lainnya, itulah di sana kita disebut tidak menggunakan akal sehat. Seperti saya menyamakan diri saya dengan Pak Palopo. Itu jelas 2 hal yang berbeda, 2 objek, 2 orang yang berbeda. Atau orang yang menjadikan alat tukar jual beli itu daun, padahal yang benar adalah duit atau uang. Nah, orang yang tidak berpikir rasional itu mengaburkan, mencampur adukan satu objek itu dengan objek yang lainnya. Itu yang kita sebut tidak menggunakan akal sehat. Namun sialnya, kekristenan ini memang dalam doktrin-doktrinnya dan liturginya, peribadatannya sering menggiring orang, mensugesti orang pengikutnya itu untuk tidak menggunakan akal sehat. Contohnya, dalam liturgi pada Ekaristia, mereka menyamakan antara roti dengan daging atau anggur dengan darah. Padahal roti adalah roti. Realitasnya secara konsep dari bentuknya, ciri-cirinya, baunya, aromanya, karakternya, potensi-potensinya jelas berbeda identifikasinya dengan daging. Jadi kalau disama-samakan antara roti dengan daging, itu artinya seseorang itu diarahkan, disugestikan, dihipnotis untuk tidak lagi melihat roti sebagaimana roti apa adanya. Tetapi dia menghilangkan akal sehatnya, menganggap roti itu adalah daging. Nah jadi memang ketika kita berdiskusi dengan teman-teman oten kita, termasuk apologet yang slow ini, santuy ini, sulit kita ajak mereka ini untuk berpikir, bersikap, atau
berkesimpulan objektif ya. Kenapa? Karena akalnya memang sudah rusak. Akal sudah digiring untuk tidak bersikap objektif ketika berbicara tentang ketuhanan. Mereka menyamakan antara manusia dengan domba, menyamakan antara Tuhan dengan manusia. Padahal masing-masing objek, hal, keterangan, fenomena, atau benda, itu semua punya konsep, punya gambaran utuh, punya keterangan lengkap dari satu objek itu, yang sekaligus juga dia membedakan satu objek dengan objek yang lainnya. Misalnya konsep Tuhan dengan manusia. Tuhan maha mencipta, maha mengetahui, maha berkuasa. Sementara Yesus, data-data yang kita baca di dalam Bible itu, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia meminjam keledai, tidak tahu hari kiamat. Dia mengantuk. Adapun hal-hal yang luar biasa atau keajaiban yang ada pada diri Yesus itu sendiri hanya bisa kita identifikasikan, kita klasifikasikan dia sebagai seorang nabi. Yang mana juga ada ciri-ciri para nabi itu juga diiringi oleh mukjizat-mukjizat seperti Nabi Musa yang membelah laut dan Nabi Ibrahim tidak bakar api dan sebagainya. Nah, jadi jelas di sana kalau kita mencampur adukkan antara manusia dengan Tuhan, itu jelas kita tidak menggunakan akal sehat. Itu yang pertama. Poin yang kedua, memang teman-teman kekristenan ini mereka menggunakan metode-metode yang digiring tetapi tidak menggunakan persis pemikiran, katanya mau dengerin. Masih udah cukup ini. Satu dulu lah, jangan semuanya nanti tidur nanti orang-orang. Oke. Satu dulu lah, kan kasih kesempatan dulu kan. Saya pun tidak pernah ngomong sepanjang itu tadi. Ya, silakan kan? Dibantah. Poinnya tadi Bang, saya untuk membantahnya pertama. Sebentar dulu Bang Apologet. Jadi poin apa yang dinarasikan tadi Bang Abang Kurnia tukang daging, bahwa teman-teman Kristen ini pola berpikirnya irasional. Lanjut, bantah itu. Oke. Tetapi fakta dan data menunjukkan para penemu-penemu itu kebanyakan orang Kristen. Ya kan? Thomas Alva Edison, Isaac Newton, Pascal, dan lain sebagainya itu banyaknya orang Kristen. Kenapa? Nah Pak, jangan dibantah dulu Pak. Gantian saya ngomong dulu lah. Dia tadi ngomong ada 10 menit, saya cuma 2 menit, nggak akan lama. Ya ini untuk membantah aja. Ya, saya hanya 2 menit aja. Tapi untuk membantahnya seperti saya bilang tadi, ternyata ilmuwan itu banyak orang Kristen yang diilhami oleh Roh Kudus untuk memberikan pencerahan bagi manusia. Bahkan setelah adanya reformasi Martin Luther 1517, begitu banyak penemuan-penemuan yang ditemukan oleh orang-orang Kristen. Nah, itu untuk menyangkal itu ya, buktinya bahwa orang Kristen katanya irasional. Yang kedua, mengenai tadi beliau sampaikan, udah itu aja lah jawabannya, terlalu panjang. Silakan penjelasan nomor 2 untuk membantahnya. Makanya dicerna. Berbicara tentang konsep ketuhanan, orang-orang Kristen ini cara berpikirnya irasional. Ini berbicara tentang konsep ketuhanan, bukan penemuan. Salah Anda. Iya, apa namanya, seolah-olah iman itu harus menjadi pemicu untuk berkarya gitu loh. Iman itu masa nggak ada hubungannya iman dengan perbuatan, pengetahuan? Nggak ada motivasi para ilmuwan. Konteksnya karena Anda memang kurang di situ, Anda bilang beda konteks. Kalau bagi kami nggak, justru iman itu harus menjadi sebuah penggerak gitu, menghasilkan sesuatu berkarya bagi umat manusia. Itu artinya Tuhan bekerja melalui dia gitu dong. Tapi kalau Anda nggak setuju ya biasa. Iya, klaim itu artinya iri tanda tak mampu. Ya, itu artinya iri tanda tak mampu. Silakan lanjut. Hanya sekedar klaim aja itu. Ya, tapi saya juga bingung Bang. Ini orang-orang yang tidak bertuhan juga banyak loh yang pintar di Cina itu, Bang. Ngeri-ngeri sedap juga Bang tukang daging. Itu loh.
Iya. Dia hanya klaim aja itu. Sebenarnya kan begini. Gara-gara dia Kristen gitu. Tunggu Bang Hari. Coba Anda bernarasi ya tentang menanggapi Bang Tukang Daging. Ini kita berpikir ya. Ini kita sorry saya mengulang ya. Poin attack narasi yang dibawakan oleh abang saya tadi ini Tukang Daging bahwa berbicara tentang konsep ketuhanan, teman-teman Kristen kita ini berpikirnya tidak rasional. Konsep ketuhanan ya, bukan penemuan, bukan. Silakan Anda tanggapi itu. Oke. Tuhan itu selalu. Saya ya. Dulu. Ini konsep. Oke, saya jawab. Ya. Kalau Anda mau mengacu kepada konsep sejak awal, Tuhan itu memposisikan sebagai Bapa. Ya. Kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian, manusia itu disebut sebagai anak-anak Allah. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau Anda konsep Anda dari mana datangnya gitu loh. Karena kitab sejak awal kepada Adam pun disebut dia sebagai anak Allah gitu loh. Jadi konsep Anda muncul dari mana? Makanya kalau dalam kembali konsep awal ya, Tuhan itu memposisikan dirinya sebagai Bapa. Karena Bapa mengasihi anak-anaknya, maka dia rela memberikan apa yang terbaik yang dia punya gitu. Karena prinsip dari mengasihi adalah memberi. Memberi itu bukan memberi yang ecek-ecek, tapi memberi yang terbaik. Apa yang terbaik yang dia punya? Nyawanya gitu loh. Jadi kalau masalah konsep Anda mah pasti dari pagan sumbernya. Kalau kami konsepnya asli gitu loh. Oke, nggak nyambung, Mbak. Nggak nyambung lagi katanya, kan saya udah berdasar itu. Ya asbun aja itu memang. Iya, itu bunyi-bunyian, Mbak. Dibilang asbun pula. Oke. Anda mengatakan konsep ajaran Islam itu dari pagan. Nah, sementara Anda nggak sadar di dalam Wahyu, jangan berbahas perjanjian lama. Tidak ada perjanjian lama Anda mengakui bahwasannya ajaran pagan firman Tuhan yang menjadi manusia tidak ada di dalam perjanjian lama. Tidak ada Musa memerintahkan menyembah Tuhan Tritunggal. Tidak ada Musa memerintahkan menyembah roh. Roh itu pneuma. Dalam bahasa Yunani, pneuma itu adalah hantu suci. Yohanes 4:4, Tuhanmu itu roh. Oke, penyembah roh kayak avatar. Itu ajaran pagan di Wahyu 5 nomor 6. Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Nih ingat, mata 7 bertanduk, oke. Wahyu 12 nomor 3 ini ternyata yang bertanduk ini naga. Naga ini ajaran pagan. Naga ini di dalam Wahyu 12 nomor 9 itu adalah iblis. Nah, Tuhanmu di situ iblis. Ibrani 2 nomor 14. Di sini Yesus dengan kematian Yesus ini menyerahkan dirinya kepada iblis. Itu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, ajaran pagan itu. Yang berkuasa atas maut seharusnya Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan iblis. Itu yang ajaran pagan. Konsep ajaran pagan kau bawa di dalam agama orang Yahudi. Yahudi tidak ada Tuhan itu mampus. 1 Korintus 11 nomor 26, Allah Bapa itu mampus. Tidak ada konsep ketuhanan Yahudi mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu mampus. Aneh-aneh kau ini. Lanjut Bang Tukang Daging. Tuh cara berpikir yang rasional. Silakan Bang Hari, dijelaskan dulu itu dari tadi nongkrong. Jelaskan secara rasional konsep ketuhanan gitu loh, bukan irrasional ya. Rasional ya. Atau kita mau bahas pagan aja ini. Nah, mendingan kita jawab secara alkitabiah ya, bahwa sejak pertama Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, ya kan? Itu sangat jelas Kejadian 1 ayat 26 ya sampai 27. Nah, tunggu, jangan dulu, saya potong dulu. Saya potong dulu. Ya. Manusia, perempuan atau laki-laki? Manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah, jadi Tuhan itu ada dua kelamin, laki-laki dengan perempuan. Tuhan itu, nah gini Bang, kalau ketika Anda konsep, jangan dulu saya lagi jawab, belum juga dijawab udah. Bias gender. Gini, perhatikan baik. Biar dia jawab. Silakan. Perhatikan baik dulu. Ya, lanjut. Perhatikan baik-baik ya. Ketika Anda menciptakan pesawat itu kan dari model burung misalnya kan. Ya kan ada sayapnya, tetapi apakah pesawat itu burung? Ya bukan. Apakah pesawat itu harus bernafas? Ya beda cara nafas. Gitu loh. Artinya kan
apa yang menjadi pola dari ciptaan itu bukan Anda balikin dari ciptaan itu apakah harus sama dengan polanya itu menjadi mengacu kepada ciptaannya, jangan dong Bang, gitu loh. Tunggu sampai saya sampaikan dulu. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, ya kan, yang paling penting adalah Tuhan menghembuskan napasnya. Itu yang paling penting. Mengapa manusia itu menjadi makhluk yang berharga? Karena dia memiliki unsur Tuhan di dalam dirinya. Apa unsur Tuhan di dalam diri manusia? Yaitu rohnya. Karena roh manusia itu kan kekal. Ya, dia tidak bisa mati. Ya, kalaupun disebut istilah mati itu kan hanya berpindah alam saja. Tetapi rohnya itu kembali kemudian akan dihakimi. Entahkah dia nanti masuk ke alam A atau B. Tetapi intinya, roh itulah yang berharga di dalam diri manusia. Karena itu Tuhan mengingini, ada ayat yang mengatakan Tuhan mengingini roh manusia itu, karena itu adalah rohnya, gitu loh. Karenanya itu Tuhan rela mati demi sesuatu yang berharga itu. Jadi itu konsep awal dari Allah atau Tuhan itu adalah bahwa dia mengasihi makhluknya, manusia, gitu. Dan dia mau rela melakukan apa saja, bahkan memberikan nyawanya. Makanya ada istilah nyambung, Kejadian 1:26 itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Cinta mati itu artinya dia mencintai sampai mati. Nggak gitu. nyambung. Karena nggak dia nyambung memposisikan sebagai Kejadian bapak 1:26, Kejadian 1:26 itu bunyinya apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Saya tanya, rupa Tuhan di dalam Bibelmu yang tertulis apa? Yesaya 26 nomor 4, Tuhan gunung batu. Berarti rupa Tuhan gunung batu di situ. Oke. Nah, ini cocok logi. Tunggu dulu. Nah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa Tuhan. Manusia gambar dan serupa. Tuhan di dalam Bibelmu itu apa? 1, gunung batu yang kekal. Yesaya 26 nomor 4, Ibrani 12:29, Tuhan itu api. Nah, terus Yohanes 4:24, yang lebih fundamental, Tuhan itu roh. Seperti apa gambar dan rupa roh? Kau jawab. Nggak ada dasar itu. Nggak ada dasar Anda tarik-tarik punyanya orang terus kau artikan. Terus Anda menarasikan bahwasanya di situ Tuhan itu adalah manusia dengan itu yang kau bawa. Oke, kita kembali ke ajaran pagan ya. Sebentar tukang daging, bentar izin ya Ahi. Ini. Lanjut Bang. Oke, kita lihat di sini. Kalau saya ya sebentar dulu, gantian lah kau ngomong. Kan kau ngomong dari tadi, gantian. Kau diam dulu. Ya, Yesus belum sampai harusnya sudah gini, poinnya sudah. Sebentar, jangan kejang-kejang. Saya akan bawa di sini ajaran pagan dulu sebentar. Tapi kalau saya nggak mau. Yesus menurut keyakinan umat Kristen ini, Yesus adalah anak yang lahir dari perawan Maria. Sampai di sini semua umat Islam setuju ya. Pada tanggal 25 Desember ini ya, mulailah di sini dikatakan kelahiran Yesus, betul? Betul. Nah, betul. Enggak. Nah, gitu ya. Enggak. Nah, siapa yang bilang betul tadi? Gimana sih? Nah, kita lihat. Gimana? Loh, kita lihat Horus. Horus adalah dewa orang Mesir. Lahir 3000 tahun sebelum Masehi. Cerita Horus ini sudah ada 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Ya toh? Lalu bagaimana kisah dewa Horus ini? Harus lahir dari perawan Isis. Ini data. Harus lahir dari perawan Isis Mary pada tanggal 25 Desember. Kelahirannya ditandai. Tunggu dulu, seperti cerita Yesus ini. Oke. Iya, ini seperti cerita Yesus. Sebentar dulu, kamu diam. Kamu diam. Iya. Kamu diam. Ya, munculnya dari tunggu dulu. Munculnya sebuah bintang dari timur. Seperti Yesus kan, ini bintang dari timur nih. Sebentar Bang Apologet. Iya. Sabar. Kemudian ditemukan oleh 3 orang raja lalu dijadikan juru selamat. Baru pada usia 12 tahun telah menjadi guru. Pada usia 30 tahun dibaptis oleh Anub. Ya. Sejak itu ia mulai menyebarkan ajaran. Horus mempunyai 12 murid sama seperti Yesus nih. Yang menyertainya, ia mempunyai mukjizat, menyembuhkan orang sakit dan berjalan di atas air. Horus juga mempunyai julukan sang cahaya atau anak Tuhan, ya, yang diberkati, anak domba Tuhan dan sebagainya. Setelah dihianati oleh muridnya Typhon, Horus pun disalib. Dan 3 hari setelahnya bangkit lagi. Sama seperti cerita Yesus ini. Jika kalian coba mencari gambar Horus, maka akan menemukan gambar yang penuh.
yakni bagaimana Horus digambarkan bermuka burung dan ular kobra yang melingkar, menggambarkan Horus itu dewa matahari. Dalam buku ya Dilema Mayoritas dijelaskan bahwa kelompok Zionis Illuminati menandakan sebuah negara di bawah pengaruh mereka dengan memberikan lambang dewa di negara tersebut, dan burung Garuda adalah lambang dewa Horus. Oke, kita masuk ke dewa Mitra. Nah, ini dewa Mitra adalah dewa matahari yang paling terkenal di Persia. Lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember ya, tahun 1200 sebelum Masehi. Baca kamu. Ia mempunyai 12 murid juga, sama seperti Yesus. Dan banyak melakukan keajaiban. Setelah kematiannya 3 hari kemudian ia bangkit, sama seperti Yesus nih cerita ini ya. Dan yang paling terkenal, penyembahan dewa Mitra dilakukan setiap hari Minggu atau Sunday ya toh. Nah, sun sama dengan matahari, day sama dengan hari. Jadi hari khusus ibadah para penyembah dewa pagan ini adalah hari apa? Hari Minggu. Demikianlah cerita dewa-dewa kaum pagan dari zaman dahulu. Lalu bagaimana muasalnya cerita para dewa ini? Kok mirip sekali dengan cerita Yesus? Ya toh, yang Tuhannya umat Kristen. Apakah masih ada dewa-dewa lain yang memiliki kemiripan cerita dengan Yesus, Horus dan Mitra? Nah, masih ada. Atis, Krishna. Banyak di sini. Dionysus. Wah, banyak kali. Sebelum saya paparkan itu, saya terima telepon dulu. Silakan lanjut Bang Pelopo atau Bang Tukang lagi. Tafadhol. Oke, Bang Tukang izin Bang Abi kita buka dulu di layar lebar Bang ya. Enggak ini melanjutkan Bang ya. Jadi kita tidak framing tentang siapa sih yang lahir pada tanggal 25 Desember itu Bang. Ini ada rujukan ya. Di sini dikatakan umat Kristen awal percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Ini terang dunia, nanti saya lari lagi ke ini nih bintang timur ya. Siapa bintang timur itu ya? Oleh karena itu mereka memilih untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember yang merupakan hari raya pagan yang merayakan kelahiran dewa matahari. Dor, silakan dibantah. Oke, ini mah sebenarnya tuduhan-tuduhan yang kuno. Itu udah selesai. Ini literasi loh Bang. Gimana? Sabar dong. Baru juga saya buka omongan udah langsung kepanasan. Kok Anda yang kepanasan sih? Bukan tuduhan, gitu loh. Anda bantah dengan data gitu loh, silakan. Iya, ini mau saya kasih data. Tenang, sabar bro, sabar. Biasakan sabar. Kan ada perintah firman Tuhan tuh katakan, hendaklah engkau cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang terlalu gampang nyamber gitu loh. Nggak tahu apa yang diomongin, oke ya? Jadi ini tuduhan-tuduhan yang ngawur. Ya, karena gini, kami ya, orang Kristen ya, kalau Anda tahu gereja ortodoks, mereka itu kan memegang tradisi sejak awal kekristenan bro. Ya. Jadi catatan-catatan Bapak Gereja itu menyatakan bahwa kelahiran Yesus itu memang tanggal 25 Desember. Ada di buku yang mengatakan begini, bahwa kelahiran Yesus itu 8 hari sebelum tahun baru. Nah, tahun baru itu 1 Januari, maka kelahiran Yesus tanggal 25. Nah, itu satu ya. Lalu tradisi-tradisi lain itu juga menyatakan hal yang demikian gitu. Sangat banyak di internet kok. Kalau Anda sumbernya internet, di searching di situ juga bisa banyak gitu ya. Nah, lalu tuduhan tadi, sementara kepada tuduhan si Pak tadi itu yang mengatakan kok banyak kemiripan gitu ya antara kisah Yesus dengan kisah Horus gitu. Nah, kisah Horus ini di mana kita bisa baca gitu. Gitu loh. Itu kan kitab yang Anda narasikan Horus itu kan buatan orang zaman sekarang. Kalau memang tanggal 25 Desember kenapa nggak dari dulu dirayakan atuh? Ya. Kenapa atuh? Orang-orang Mesir nggak mengikut dewa Horus, udah pindah agama, gitu loh. Kenapa Anda kejang-kejang sih? Kan itu kan hanya Anda ingin mencocokkan untuk menghilangkan makna itu data gimana sih? Data. Anda ngomong setelah tadi 1 jam saya diam. Loh, 1 jam gimana? Itu data Anda tunjukkan dong. Enggak, kita coba data. Dulu lah. Coba tunjukkan di mana Horus itu nggak ada ceritanya. Coba kamu tunjukkan. Di mana?
Nggak ada memang. Nah, coba tunjukkan mana Di buku sini. open cam. Horus yang saya ceritakan tadi fiktif. Coba. Begitu kalau mau komparasi. Udah, itu saya Ternyata buktinya nggak ada, saya cari. Dewa Saya Horus cari. yang asli Enggak, no. ditunjukkan adalah data Ah, fiktif yang udah. tidak pernah ada. Udah. Coba tunjukkan. Begitu komparasinya gimana sih Anda ini? Jangan cuma Anda bernarasi tadi liar, tunjukin Bung. data nggak? Data. Anda Open tadi cam. tunjukkan data nggak? Iya lah, kan kamu tadi udah jatahmu bicara. Pendeta ini udah nggak Iya. bisa menjawab pertanyaan Nah, yang ribuan kali saya jatahmu udah tanya. dari Turun. tadi. Nah, coba tunjukkan Jatahmu data udah dong. bicara. Iya, Sebentar. saya tadi baca data di saat Anda mengkomparasi Jangan mau atau menang Anda sendiri membantah. lah, bro. Tunjukkan data mana? Saya bisa buka di Saya mana? kok mau menang sendiri, jadi orang Bukan. ngomong terus. Saya Begini, tadi, Bung. Anda ngomong saya Anda diem. mengatakan itu Kok saya ngomong Anda bicara walaupun di terus? dalam Google, mana data di dalam Google yang saya bawakan tadi itu cerita fiktif gitu. Ternyata Dewa Horus itu nggak ada di zaman Iya. sebelum Nanti- Yesus lahir gitu Iya. loh. Nah, nanti saya buatkan blognya ya. Blognya saya buat nanti ya. Buka. Oh, silakan. Nanti saya bikin blog. Nanti saya bikin judul blog. Tuduhan Kejang-kejang bahwa itu dia, palsu. fakta yang Itu menjadi ada, data bagi Anda. Sebelum Yesus ada banyak dewa yang lahir semisal dengan cerita Yesus. Gimana sih Anda ini? Datanya apologet, Iya. kamu World History di UNESCO. Story dong. UNESCO, Ya kan? kamu buka situs UNESCO. Data kok pantat Udah. data, bukan Kalau, pakai kalau tongor. Anda sudah ngomong, saya ngomong nanti. Kalau Anda belum selesai ngomong, saya diem aja. Oke, Sok aja kamu makanya dulu Anda bawakan data, gitu loh, ngerti? Bawa data. Di mana cerita saya tadi, Dewa Horus itu tidak ada sebelum kelahiran Yesus, kan begitu? Nah, di sini Kristen ini kelahiran Yesus ini ditandai dengan kemunculan sebuah bintang di timur, betul, dan diikuti oleh 3 orang majusi, betul, sesuai data. Saya bisa tunjukkan data di sini di dalam nota Bible Anda yang memberkati juru selamat baru. Yesus sudah menjadi guru pada usia 12 tahun dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kira-kira pada usia 30 tahun. Setelah ia mulai menyebarkan ajaran ini, Yesus mempunyai 12 murid. Ya, tunggu dulu. Sudah ya. Ini kan saya baca tentang narasi Yesus toh, sebentar. 12 murid dan melakukan banyak mujizat seperti menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, sama seperti Horus yang saya ceritakan tadi. Gimana sih kok Anda kejang-kejang? Terus julukan yang diberikannya adalah raja sekala raja atau anak Tuhan, juru selamat dan lain-lain, ya toh. Yesus Ya. dihianati oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Yudas dibayar oleh tentara Romawi seharga 30 keping perak. Oh. Ya toh. Lalu Yesus Betul. berkata, orang yang kau cium itu Yesus. Ya toh. Setelah itu Yesus pun ditangkap, diseret, diludahi, dihakimi oleh manusia, disiksa dan ujungnya dipaku, disalib hingga mati. Ya toh, hingga mati. Tapi Betul. 3 hari setelah itu dia dibangkit seperti Horus tadi. Itu Oh, baru gitu. Horus dan Baru ya tahu itu baru saya. Horus dan Dewa Mitra. Masih banyak Baru lagi tahu ini Dewa Atis. Dewa Atis begini, Dewa Atis. Dewa dari Yunani, ya toh. Virgia Anadol, dalam Quran Anadol, lahir dari seorang perawan juga, sama seperti Yesus pada tanggal 25 Desember 1200 sebelum Masehi, mati pula di salib. Baru tahu Dan saya. iya, baca makanya, ya toh. Dan jangan dulu potong. Dan 3 hari setelahnya bangkit lagi. Begitu pula Krishna. Ya, Krishna, dewa lahir di India, lahir dari perawan Devaki. Ini data, dengar dulu. Krishna lahir dari perawan Devaki pada 900, makanya jangan potong. 900 sebelum Masehi. Kelahiran Krishna digambarkan dalam Atharveda, salah satu kitab suci Hindu, sebagai berikut. Ini saya baca data. Pada suatu malam, ya, waktu Raja Itu Kansa. Anda terus. Tunggu dulu, kenapa Anda kejang-kejang? Tunggu, Anda mau baca data Dewa Krishna udah mau kabur nih. Mana dia? Mana dia ini? Jangan kabur ini, sama baca. Saya mau baca tentang Dewa Krishna, kok dia kabur ya? Ditanya lain, dijawab lain. Aduh, udah benar apa kata Bang tukang daging tadi? Iya. Aduh, dia kejang-kejang. Kamu tahu, kalau
Siap. Oh iya. Silakan. Selamatkan sore Pak Immanuel. Kristen. Baru bahas Kristen dia sudah takut. Iya. Silakan Pak. Selamat sore. Iya, selamat sore. Silakan. Iya. Silakan Pak. Silakan apanya ini? Iya, ditanggapi aja tadi Bang, dilanjut. Soalnya nih Pak Pendeta tadi kabur dia, gitu loh. Ya, gue lanjutlah sedikit ya, biar Ternyata Pak ya, Immanuel ternyata punya. dia tidak tahu bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Ini data loh Pak. Iya. Nah, itu tuh. Masalahnya apa? Pagan-pagan itu tadi bisa Ya, dicek pagan-pagan di gitu situs loh. UNESCO ya, World Iya. History gitu. Cari aja keywordnya. Iya, ya. Jadi persoalannya apa itu tanggal 25 Desember? Iya begini Pak. Kalau abang Bapak Immanuel tadi menyimak, jadi Pak Pendeta itu dia membawa suatu framing bahwa yang mengajarkan tentang pagan itu adalah di Islam, makanya kita counter dengan data. Akan gitu. Nah lalu merujuklah ke Dewa Horus tadi kan, itu sama dengan kisah Yesus yang ada di Bible gitu kan. Gitu. Begitu ceritanya Pak. Jadi ini masalah pagan ini ya. Iya. Kait mengait lalu ke situ jadinya kan? Nah begitu. Jadi yang siapakah yang konsep pagan kan gitu? Iya. Islam apa Kristen? Gitu. Lanjut. Kalau menurut saya itu manusia kepercayaan yang lain itu kan banyak kepercayaan kan ya, Pak ya? Kita antara Islam Kristen aja dulu Pak, jangan melebar. Oh, Islam Kristen. Nah, kalau Kristen saya nggak tahu Islam. Kalau Kristen ya kita bukan pagan. Kalau pagan itu kan berarti kan penyembahan kepada berhala-berhala kan? Artinya bukan menyembah kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Yang kedua, bukan kepada Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu dia. Nah, sedangkan kita Kristen itu kan percaya kepada Allah yang pencipta langit dan bumi. Mengapa? Karena dalam Alkitab ada kan kisah penciptaan itu. Yang kedua, kita percaya kepada Allah yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Itu sih. Oke, izin bicara ya. Iya. Di pagan secara istilah itu memang artinya adalah penyembah berhala ya, penyembahan kepada berhala. Iya Pak. Nah konsep penyembahan berhala itu adalah Tuhan yang goib itu, yang transcendence, yang metafisik, yang tak terhampiri dengan panca indera kita itu, dia menjelma menjadi suatu wujud yang konkret. Contoh pada ajaran-ajaran pagan para penyembah dewa-dewi atau Hindu, Konghucu, Buddha atau pemuja pagan Romawi Yunani kuno, Tuhan mereka itu diwujudkan dalam bentuk batu patung gitu. Nah selain itu Tuhan mereka, dewa-dewa mereka juga dipersonifikasikan. Maksudnya adalah disosokkan seperti ya manusia secara umum gitu. Misalnya cerita Hercules, dia hadir, dia wujudnya sama seperti orang Eropa. Atau dewa-dewa India, mirip dengan orang-orang India itu. Atau dewa-dewa di Cina, ya orangnya kayak orang Cina gitu. Nah jadi itu konsep pagan ya. Dia mewujud, wujudnya jadi ada batu, ada juga manusia. Nah, dari konsep itu, apakah Kristen terklasifikasi kepada definisi pagan itu? Ya jelas, Tuhan Kristen itu ada patungnya, dan memang dia juga wujudnya manusia. Begitu ya. Jadi secara istilah, kekristenan itu bisa kita katakan adalah agama pagan juga gitu. Ya lanjut. Oke. Nah kalau abang memberikan satu statement seperti itu, nah kalau saya pun bisa juga memberi statement kepada
iman abang seperti itu. Cuma kan kita nggak boleh kan, kita nggak boleh memberikan satu asumsi, apalagi sesuatu itu kita belum telaah kebenarannya. Nggak apa-apa, semua orang bisa bilang apa saja, menyatakan apa saja, tetapi kemudian kita uji konsep itu. Iya, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah kan? Ya, jadi kalau seandainya abang mengatakan, ini kan abang memberi tanggapan kepada agama Kristen apa pagan kan, jadi saya bisa menyanggahnya begitu kan? Nggak begitu kan? Kita bukan pagan. Sebentar Pak Immanuel, izin Pak ya, saya potong sedikit. Kita maju kepada konsep berhala ya. Di sini secara literasi KBBI, kata berhala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata benda memiliki arti patung dewa, meluas menjadi makhluk ya, termasuk manusia apa dan segala macam ya. Itu benda dan benda ya, matahari, bulan, malaikat, hewan. Apa saja yang disembah selain perintah Allah adalah termasuk dalam kategori berhala. Nah, mari kita uji, kan begitu. Silakan 2 arah aja Bang, 2 arah mungkin ya, Pak tukang daging ya, 2 arah aja. Silakan. Ya tentu itu tidak bisa kita sedini mungkin menyimpulkan demikian. Karena konsep kealahan kepada agama tertentu kan kita harus pahami dengan benar, dengan utuh kan. Nah pertanyaannya kepada abang-abang semua ini sudahkah membaca Alkitab kita secara utuh begitu kan, sehingga bisa mendapatkan satu kesimpulan. Nah tanpa kita membaca kitab dari agama yang kita coba kritisi, maka itu nggak fair seperti itu. Karena sumber utama dari sebuah agama itu adalah kitab suci Bang. Saya percaya dalam agama abang Islam pun otoritas tertinggi itu pada Al-Quran kan, betul Bang ya? Betul, lanjut aja. Betul gitu kan. Berarti untuk abang bisa mengkritisi ataupun abang mengatakan bahwa mengkritisi tentang ketuhanan kealahan dalam Kristen, abang harus membaca juga secara utuh Alkitab suci kami. Baru abang bisa mengambil satu kesimpulan. Saya rasa itu cara kita Bang, cara kita membuat satu kesimpulan. Harus ada telaah dulu, baru kita mendapatkan data-data dulu, baru kita bisa buat satu kesimpulan. Kalau abang tanpa membaca secara utuh, berarti itu kesimpulan itu mentah Bang, atau kesimpulan itu tidak sah begitu kan, seperti itu Bang dari saya. Ya, jadi untuk menentukan benar salah sesuatu itu, atau benda, atau perbuatan, ataupun fenomena itu ya, tolak ukurnya adalah realitas itu sendiri, atau fakta, atau objek itu sendiri. Gitu. Jadi setiap orang bisa berbicara apa saja, setiap subjek bisa menyatakan apa saja, tetapi dia bukan sebagai tolak ukur untuk menentukan kebenaran ya. Contoh secara sederhana, di depan saya ini ada HP. Nah, lalu saya nyatakan, saya sebut, saya ucapkan ini adalah HP. Maka nilai ucapan saya itu benar. Karena kebenaran itu sendiri secara definisi adalah kesesuaian antara ucapan, pernyataan, klaim kita atau siapapun dengan kenyataan. Kalau sesuai dengan kenyataan, maka ucapan itu benar. Nah, kalau di depan saya ini HP, lalu saya nyatakan, saya ucapkan, ini adalah tomat, maka nilai ucapan saya itu salah. Karena nggak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Itu sederhana kalau memang dia terjangkau oleh panca indera kita, ada di sekitar kita, mudah kita untuk menilainya. Tapi kalau di luar jangkauan panca indera kita, dia di tempat jauh atau terkait dengan peristiwa di masa lalu, maka memang di sana kita membutuhkan data. Nah betul, Bro Immanuel tadi menyebutkan memang perlu data, tetapi itu kemudian harus diuji, dikaji, ditelaah lebih lanjut. Nah itu memang betul juga itu. Karena memang secara umum, secara universal, atau misalnya dalam dunia hukum lah, tidak hanya kita cukup membawa 2 alat bukti saja, kemudian sudah kita bisa menghukumi seseorang, tetapi itu adalah proses awal.
untuk maju ke tahapan selanjutnya, tahapan penyelidikan, persidangan, dan seterusnya. Jadi data-data itu ya tidak hanya cukup satu data, kemudian harusnya kita telaah lagi, kita uji, kita konfirmasi dengan berbagai data-data yang ada. Cuman memang kalau data itu sudah terkonfirmasi, sudah tervalidasi, bahkan tidak ada kemungkinan dia terjadi secara kebetulan, karena secara logis sesuatu yang polanya sama tidak mungkin terjadi secara kebetulan, maka seharusnya data itu dianggap valid. Nah, sekarang mari kita uji tentang konsep ketuhanan kekristenan dengan pagan gitu, kecocokannya. Jadi secara definisi, secara konseptual kita sudah jelaskan pagan itu tadi sudah disebutkan ya, kalau enggak diulang-ulang lagi tadi. Ya, maksudnya adalah pagan ya menganggap Tuhan itu mewujud. Nah, contoh-contohnya tadi sudah diberikan. Nah, dari konsep, dari ciri-ciri, dari definisi yang ada, lalu kita coba lihat, kita uji kekristenan. Apakah dari ciri-ciri yang ada itu tadi semuanya ada pada Kristen? Ternyata ada. Nah, itu bukti awal permulaan ya. Nah, sekarang mari kita uji lebih lanjut, menggali, mencari lebih banyak data terkait ketuhanan kekristenan ini adalah konsep yang sama atau berasal dari ajaran pagan begitu ya. Nah, misalnya dari konsep atau rumusan ketuhanannya, 3 adalah 1, 1 adalah 3. Ternyata juga sama dengan Trimurti pada Hindu. Atau ajaran para dewa-dewa itu tadi, Isis, Osiris, dan Horus itu tadi. Atau Mitra itu tadi, Ahirman atau siapa lagi itu satu oknumnya. Banyak ternyata pada ajaran-ajaran pagan itu juga ada 3 dewa-dewa yang utama di sana, begitu. Dan ternyata nggak hanya berhenti sampai di sana. Misalnya ketuhanan Hindu, Brahma, dia punya atribut, simbol, disebutkan dia bergelar sebagai sang api. Ternyata pada kekristenan, Tuhan Bapa mereka, Yehovah itu pernah juga berinkarnasi menjadi api. Dia punya atribut api di sana, ketemu dengan Musa. Dan begitu juga di Hindu misalnya, Dewa Wisnu, dia berinkarnasi menjadi Narasimha. Dia memakai atribut-atribut singa. Kekristenan ternyata juga Yesus juga menggunakan atribut yang sama. Dia disimbolkan sebagai raja, segala raja. Dia disebut sebagai Mesias. Dia disebut sebagai singa Yehuda. Ternyata banyak kemiripan dengan pagan-pagan atau agama-agama pagan yang lain begitu. Dan kalau kita lihat data-data sejarah lagi ya, misalnya ahli sejarah dan juga agama, Dr. Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan, di halaman 52 disebutkan Tuhan yang dinisbatkan kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel, yaitu Yahweh itu ternyata adalah adopsi dari dewa pagan, dewa prajurit, dewa gunung api. Itu di halaman 52. Relate memang, karena bentuk wujud konkret dari inkarnasi teofani pada kekristenan itu sendiri juga adalah nyala api. Ada atributnya di sana yang dia pakai dari dewa pagan gunung api itu. Dan banyak lagi data-datanya sebenarnya. Cuman kalau kita sebutin semua, kemungkinan ya itu belum pas lah sekarang. Soalnya masih prolog ini. Nah, silakan Pak Immanuel tanggapin dulu di sana. Iya. Berdasarkan apa yang Bapak paparkan, tentu itu menunjukkan bahwa Bapak tidak mau menelaah kitab suci kami secara utuh. Karena di awal kitab suci kami itu mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pembukaan dari kitab kami, Pak. Pembukaan dari kitab kita dalam Kejadian 1 pasal 1 itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Dengan ayat ini berarti sudah mematahkan semua tuduhan-tuduhan tersebut bahwa Allah orang Kristen itu adalah pagan. Karena bagaimana mungkin pagan itu bisa mencipta? Yang dikatakan pagan, Allah-Allah pagan itu adalah Allah-Allah yang tidak bisa mencipta. Mereka mungkin bisa berwujud apapun, tapi mereka tidak punya kuasa untuk menciptakan langit dan bumi. Itu nggak bisa ditolak. Itu sudah nggak bisa ditolak lagi. Jadi bagaimana mungkin Allah yang menciptakan langit dan bumi itu Bapak katakan Allah pagan, kepercayaan pagan? Jelas itu sudah menggugurkan semua dalil atau teori-teori yang Bapak tadi katakan. Nah, persoalan mengenai bagaimana Allah itu pernah menampakkan dirinya dalam wujud api, saya rasa Bapak harus membaca baik-baik lagi kitab suci kami. Dalam cerita Keluaran pasal 3 itu cerita tentang Musa. Bagaimana Musa pertama kali Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa di dalam semak-semak api. Tunggu, izin dulu saya potong, Pak. Saya selesaikan dulu. Sedikit. Iya. Nanti Bapak lanjutkan ya, cuma satu detik. Di saat Musa, tunggu. Bapak mengatakan jangan berbohong, Pak. Saya nggak mau orang berbohong. Berbohong gimana? Keluaran 3 tadi, coba Anda baca Keluaran 3 di mana di situ Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Padahal di situ waktu berbicara dari semak api, Musa menjawab, "Ya Allah." Padahal di situ Musa belum diperkenalkan, Tuhan belum memperkenalkan diri kepada Musa. Dari mana dia tahu itu adalah Tuhan? Bapak sudah baca ayatnya sampai habis? Pasal 3 baca dulu dong. Kan baca dari atas nih. Dari atas tidak ada perkenalan diri Tuhan. Iya, saya baca. Nah, yang penting Bapak. Nah, yang penting lagi lanjut. Yang penting lagi lanjut. Yang penting Bapak siap mendengar saya baca kitab saya. Saya akan baca. Iya, dari mana coba? Dari mana coba saya tanya? Dari semak api Keluaran 3 berapa coba? Keluaran pasal 3. Saya bacakan ini ya. Saya bacakan. Ya, Keluaran pasal 3 berapa? To the point, jangan bertele-tele. Jangan tele-tele. Keluaran 3 nomor berapa? Mulai dari pasal 3 ayat 14. Saya langsung ke ayat 14 saja. Oke, kita lihat. 3:14 ya. Dari semak api kita lihat. Keluaran 13 dari 13 saja. Dari 13-14. Dulu semak api yang kita lihat. Keluaran 3 ya. Dari atas dong, kok dibawa dari udah ke situ? Ntar kita lihat. Kalau mau lihat dari semak apinya itu ya sudah, lihat di ayat yang ketiga. Di sini gitu dong, dari atas lah. Iya, baca saja. Oke. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan besar itu." Mengapa semak duri itu tidak terbakar ketika Tuhan melihat bahwa Musa menoleh ke samping untuk memeriksanya? Maka Allah berseru kepadanya dari tengah semak berduri, "Musa, Musa." Dan Musa menjawab, "Ya Tuhan, ya Allah." Kok dari mana Anda tahu dia itu Allah? Ya sudah, oke. Ya. Mana perkenalan Tuhan dia di sini dari atas? Kita belajar Tuhan memperkenalkan diri. Bro, kita berdiskusi. Jangan langsung lompat. Makanya jangan berbohong. Lanjut. Okay. Sekarang saya tanya jujur. Saya dari Keluaran 3:1 itu di mana Tuhan memperkenalkan diri bahwasanya itu Tuhan? Bentar ya, oke ya. Jangan bohong, lanjut. Saya ini penyimak ya, tapi hati-hati narasimu. Oke, jelas. Jangan berdusta, Dek. Jelas cerita itu dikutip dalam Quran 20 ayat 14. Di situ dengarkan, jangan dulu bahas Quran. Jangan dulu di Al-Quran jelas innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimi salati li zikri. Di situ Tuhan memperkenalkan diri sudah. Sekarang coba Anda dari di situ nggak nyambung. Bang tukang daging, saya kan menghadapi abang nih. Tunggu dulu, Anda bahas tentang Quran. Akulah Tuhan. Di situ jelas Tuhan memperkenalkan diri. Nah, di sini nggak jelas. Kita ya. Loh, iya saya diskusi baik-baik. Anda jujur. Dasar kamu taklik buta, bicara omong kosong, tong kosong bunyi nyaring, congor kau. Jangan berdusta ke saya, Bung. Jangan berdusta. Keluaran 3 di mana Tuhan memperkenalkan diri? Jujur, baru kau lanjut. Kalau ada, kalau tidak jangan bohong. Di sini bukan jual obat. Berdusta kau.
Udah ya, nggak ada ya. Tiba-tiba kok Musa berkata, Bang Tukang lagi, saya bisa lanjut? Saya bisa lanjut ya? Nah, silakan, nggak ada ya. Oke, siap, Gitu siap, lanjut. mantap. Kalau abang mengatakan tadi bapak itu pernah menampakkan dalam rupa api dan itu dikatakan pagan, maka itu nggak bisa begitu. Karena cerita Musa ini juga ada dalam Quran 20 ayat 14 yaitu surat Taha. Itu cerita yang sama persis dalam Keluaran pasal 3 ini. Jadi kalau abang mengatakan begitu, abang sudah menuduh agama abang juga. Begitu bang ya? Jadi kita harus banyak belajar kitab dengan baik bang. Bang Daging, banyak belajar kitab dengan baik jangan sampai kita keliru. Poinnya apa? Aku disama-samain. Poinnya adalah tuduhan bahwa Kristen itu adalah agama pagan, itu adalah tuduhan yang membabi buta. Tanpa mau tentang ajaran pagan. Dengan tadi utuh. Antara Islam dengan Kristen itu poinnya apa? Oh, poinnya adalah Kristen itu adalah menyembah Sang Pencipta. Kejadian tadi kan sudah jelas. Kejadian barusan nyenggol Musa loh dalam Islam. Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah Kristen itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana abang katakan kita pagan? Tunggu. Tuhan Daging tunggu. Tuhannya Yahudi sekarang saya tanya. Jangan lari ke di mana Tuhannya Musa? Di mana Tuhannya Musa mampus? Kau jawab. Mana tertulis Tuhannya Musa mampus? Cara diskusi abang itu. Loh, Anda mengatakan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen sama. Sekarang saya tanya, Tuhannya Yahudi di mana tertulis mampus? Berarti Tuhannya Kristen 1 Korintus 11 nomor 26 Allah Bapa itu mampus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekarang tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya di mana Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Musa atau Tuhannya Yesus itu mampus. Saya tanya kenapa Anda kejang-kejang? Anda bisa jawab. Ada di dalam di mana? Mana PL? Ada di dalam surat Taha. Mana PL Tuhannya Musa mampus? Cerita itu ada 1 Korintus 11 nomor 26. Tuhan di situ yaitu Matius 11 nomor 25 yaitu Allah Bapa. Berarti kata Saulus ini yang membawakan ajaran sekte Kristen mengatakan Allah Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi mampus. Makanya saya tanya, di mana Tuhannya Musa ini mampus? Di mana? Di mana 5 kitab Musa ini? Jangan kau samakan Tuhannya Musa dan Tuhannya Karisteng. Musa bukan Karisteng. Di mana Musa? Kedua pertanyaan. Di mana Musa itu Karisteng? Mantap. Di mana Musa itu Karisteng? Jadi batal ya. Di mana dituliskan Musa itu beragama Karisteng? Mantap ya. Mana Musa beragama Karisteng? Ketawa sambil nangis. Di mana Musa di dalam 5 kitab Musa mengatakan Tuhanku pencipta langit dan bumi mati sesuai dengan 1 Korintus 11 nomor 26. Kejang-kejang ini. Kejang-kejang. Sekarang saya tanya, di mana Musa beragama Karisteng? Baru saya jawab dulu. Di mana Musa dan Yesus beragama Karisteng? Adakah Musa dan Yesus beragama Karisteng? Coba kau jawab dulu. Itu jelas. Di mana Musa dan Yesus beragama Karisteng? Yang Karisteng itu Paulus, Kisah para Rasul 11 nomor 26. Itu yang Karisteng. Lanjut Bang Tukang Daging, lanjut. Lanjut Bang Pelepo. Gedang-gedang dia. Ya, sudah dipatahkan itu. Kalau Kristen agama pagan. Nah, itu yang saya mau bilang. Jadi kalau mau berdiskusi, ayo berdiskusi yang sehat. Jangan ini nggak kasih kesempatan untuk kita main serobot-serobot begitu kan jadi susah jadinya kan. Itu interupsi tadi. Enggak bang Tukang Daging, kayaknya nggak bisa dilanjutkan diskusi kita ini karena memang teman-teman memang nggak siap begitu. Saya santai aja, saya buka semua data karena saya sudah baca kitab saya baik-baik, saya telaah kitab saya baik-baik. Jadi ketika ada orang mempertanyakan iman saya bisa
jawab. Ya. Oke, Tapi kalau sudah Pak. kayak gini nggak bisa kita Bang, nggak bisa kalau udah seperti ini. Oke, Pak Immanuel. Begini Ya. Pak, Bapak Terima kan kasih, sudah Bang, ya. baca. Sebentar Pak, sebentar Pak Immanuel. Izin sedikit aja Pak. Bapak kan Sudah, tadi Bang. mengatakan, Sudah clear, saya Bapak sudah kan jawab. tadi, Bapak kan Bahwa mengatakan kejadian tadi. 1 ayat 1 itu Iya. membantah semuanya. Bang, ya. Betul ya, nggak apa-apa. Sudah Pagan-pagan membantahnya. itu Baik, tidak baik. ada Salam dewa hormat, salam pencipta mereka. Iya. Sebentar dulu Pak, sebentar Pak Saya pamit. Immanuel. Salam. Sebentar dulu Pak. Salam. Iya, ini Ya, kan tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak mau kabur. Kok Musa Kristen gimana sih tukang daging ini? Udah kenyang makan 3 domba hari ini. Kok Musa Kristen katanya?